Biarlah pujian ini mengingatkan kami semua ketika kami memiliki Kristus, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Itu adalah pemberian yang sangat besar. Engkau sudah memanggil kami, memilih kami menjadi milik kesayanganmu sendiri. Sebab itu kami yang sudah menjadi milikmu, kami mau terus hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Tuhan tolonglah anak-anakmu pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan sebentar menolong mereka untuk hari-hari yang akan datang. Firman Tuhan yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan, pakailah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Ya, selamat sore semua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sesuai dengan tema tahunan kita, yaitu tetap melayani Tuhan, dan sore hari ini saya mau menyampaikan kisah Yakub sesi terakhir ya, saudara. Nanti bulan depan kita ganti tokoh berikutnya. Nah, kita lihat di dalam Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 3 berapa itu? Satu perikop itu ya di pasal 35 ayat 1 sampai 15, tapi kita lihat ayat 1 sampai 4 ya, yang berbunyi demikian. Kejadian 35 ayat 1 sampai 4, yaitu tentang bangunlah Mizbah. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Amin. Nah, saudara, paling tidak Yakub itu menipu 2 kali. Masih ingat? Silakan. Yang pertama, kapan, kepada siapa? Yang kedua juga kepada siapa? Karen, masih ingat? Ayo, bulan lalu, bahkan 2 bulan lalu itu, seingat saya. Ayo, Karen? Ayo, kalau nggak bisa, belajar khusus sama Pak Bambang nanti ya. Atau siapa yang bisa, saudara-saudara? Yakub menipu 2 kali, kepada siapa dan tentang apa? Mas El? Halo? Wah, tahu gitu nggak join dia kalau ditanyain. Iya, iya Mas El? Tentang hak kesulungan, kan? Tentang hak kesulungan Kepada siapa itu? kepada Esau. Oke, yang kedua? Kepada siapa? Siapa yang dibohongin? Siapa yang ditipu? Bapaknya. Ya, Itu. betul. Jadi 2 kali Yakub itu menipu Esau. 2 kali dia menipu. Yang pertama kepada Esau tentang kacang merah itu loh, ya kan? Jadi Esau pulang dari padang, perutnya lapar, lalu Yakub itu masak kacang merah. Ketika baunya itu membuat perut lapar, Esau berkata, berikanlah yang kau masak itu karena baunya membuat perut lapar, gitu ya. Terus Yakub tidak menyerahkan masakannya begitu saja. Dia berkata, berikan dulu hak kesulunganmu itu bagiku, baru makanan ini kuberikan. Nah, harus deal dulu. Dan Alkitab mengatakan saat itu juga Esau sepakat. Ya sudah,
hak kesulungan kuberikan kepadamu. Karena berkat anak sulung itu lebih besar dari anak bungsu. Memang Esau dan Yakub itu anak kembar, tapi yang disebut sulung itu kan Esau. Kemudian kalimat terakhir di perikop itu Esau mengatakan, firman Tuhan mengatakan, demikian juga lah Esau memandang rendah atau menyepelekan hak kesulungan itu. Nah, itu yang pertama ya, Yakub tipu Esau. Yang kedua, Yakub tipu papahnya. Karena papanya sudah tua, matanya sudah rabun, kata Alkitab nggak jelas lagi. Nah, soal apa hak kesulungan yang benar-benar akan diberikan kepada Esau, akhirnya jatuh ke tangan Yakub, saudara. Sampai dia pakai baju berbulu, karena Esau itu berbulu. Jadi kalau papanya memegang Yakub, ini nggak mungkin Esau, karena badannya kan licin, kata Alkitab. Nah, makanya Yakub pakai baju bulu Esau, sehingga papanya berkata, tubuhnya seperti Esau, tapi suaranya kok seperti Yakub gitu ya. Tapi ya sudah, akhirnya hak kesulungan diberikan pada Yakub. Nah, dari dua peristiwa ini, Alkitab mengatakan Esau itu marah luar biasa. Bahkan mengancam mau membunuh Yakub, saudara. Nah, akhirnya Yakub lari ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu kisahnya, saudara. Nah, sampai suatu ketika Yakub bertemu dengan malaikat Tuhan. Ya, bergumul dengan malaikat Tuhan. Nah, jadi kehidupan yang penuh penipuan, kehidupan yang penuh ketidakjujuran itu ketika bertemu dengan pribadi malaikat Tuhan. Sebenarnya ini ya Tuhan sendiri, gitu ya. Jadi istilah kitab Kejadian kalau disebut malaikat Tuhan pakai huruf besar, itu sebenarnya Tuhan sendiri yang menampakkan diri kepada Yakub. Istilah teologinya itu teofani, gitu ya. Dan kita berkata Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan dan malaikat Tuhan ini dikalahkan oleh Yakub. Nah, kita nggak boleh berpikir kalau begitu Tuhan itu kalah dengan Yakub. Enggak, ini hanya penggambaran yang menunjukkan apa, saudara, di sana. Pengalaman pribadinya Yakub bertemu dengan malaikat Tuhan, kalau boleh dikatakan pertemuan yang mengubahkan, ya. Karena malaikat itu berkata, kamu sekarang namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Nah, artinya Yakub itu penipu atau licik, ya. Terjemahan hurufiahnya memang memegang tumit, saudara. Nah, akhirnya tumitnya Yakub kan kata Alkitab terpelecok sehingga jalannya pincang, gitu ya. Nah, namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Dulu kamu penipu, licik, ya. Hidup lamamu seperti itu, sekarang berubah. Israel itu artinya pahlawan Allah. Jadi pengalaman pribadi dengan Tuhan, pertemuan pribadi dengan Tuhan, itulah pertemuan yang mengubahkan. Nah, semua orang percaya harusnya begini, ya saudara. Tokoh-tokoh dalam perjanjian lama selalu ketika bertemu dengan Tuhan itu selalu diubah. Nah, nanti kalau sudah sampai ke kitab Keluaran yaitu Musa, sama saudara. Ketika bertemu dengan Tuhan, Musa juga diubahkan dan akhirnya apa? Akibat dari pengalaman pertemuan yang mengubahkan itu. Akhirnya semua mereka melayani Tuhan. Nah, saya berharap kita semua percaya kepada Kristus bukan sekedar percaya, tapi sebenarnya perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan yang mengubahkan saudara, sehingga saudara akhirnya bisa melayani Tuhan lebih lagi. Nah, ini yang kita lihat ya di kisah Yakub. Nah, ada dua hal saja yang kita renungkan malam ini. Yang pertama ayat 1-3 tadi dikatakan Yakub bangun Misbah. Bayangkan saudara, hidup dalam pelarian dan ketakutan. Pelarian satu ke tempat yang lain. Masa bisa hidup tenang ya? Orang yang pergi satu tempat ke tempat yang lain. Nah, biasanya kasusnya seperti apa? Kalau di rumah nggak ada, di tempat kerja nggak ada, di rumah orang tuanya juga nggak ada, terus di mana lagi nggak ada. Itu biasanya orang dalam kondisi apa, saudara? Ya, hidup dalam pelarian itu dalam kondisi apa? KTP-nya tertulis di alamat ini, tapi didatangi di sana juga nggak ada. Rumahnya ternyata bukan rumahnya. Biasanya mengalami apa ini? Kalau orang pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau sederhananya, orang ganti-ganti nomor handphone. Kenapa? Ayo, ganti handphone, nomor handphone bisa sampai 5, 6, 10 kali. Kalau tadi Pak Nyoman berkhotbah, ganti pasangan bisa sampai berapa tadi?
sampai 23 kali ya. Wah, pemecah rekor itu, saudara. Kenapa? Nomor saya 1 aja ya, dari awal sampai sekarang ya sudah itu. Ya kecuali mati, lupa isi pulsa, mati Pak, hangus, ya itu lain perkaranya. Tapi ada yang masih 1 bulan ganti, 1 bulan lagi ganti. Kenapa itu? Itu kan seperti hidup dalam pelarian kan? Dan ketakutan tentunya. Kondisi apa itu? Toska, kira-kira apa itu? Ketakutan, Pak. Kenapa? Ketakutan. Iya, ketakutan karena apa ini? Dikejar-kejar mungkin. Nah, jangan sampai kalian seperti ini ya, saudara. Kalau saya amati ya umumnya dikejar debt collector itu loh, saudara. Ya kan? Nggak bayar utang kartu kredit A, nggak bayar ini, nggak bayar, kan pasti dikejar-kejar, saudara. Akhirnya apa? Yang pertama ganti nomor handphone karena sumpek diteleponi terus kan? Betul ya. Terus yang kedua apa? Ya tempatnya pasti pindah-pindah sebab kalau nanti datang ke sana, wah bisa masalah gitu ya, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan orang yang seperti ini bisa tenang nggak dalam hidupnya? Nggak tenang, saudara. Nah, demikian juga kita bisa bayangkan Yakub ya saat itu. Dia hidup dalam pelarian dan ketakutan. Ketakutan apa? Nyawanya terancam karena Esau mau bunuh Yakub karena sudah ditipu. Nah, di pasal 33 kita Kejadian kita melihat akhirnya Yakub berdamai dengan Esau. Ya. Dan di ayat yang ke-20, Kejadian 33 ayat 20 dikatakan Yakub mendirikan mezbah di situ dan dinamainya Allah Israel ialah. Nah, ini yang luar biasa. Ketika sudah tenang hidupnya, saudara, ya, akhirnya Yakub bisa bangun mezbah. Nah, dan apa artinya mezbah di situ? Tidak lepas dari yang namanya beribadah dan melayani Tuhan. Nah, sebelum itu kita nggak pernah melihat Yakub bangun mezbah dan akhirnya melayani Tuhan. Karena bagaimana bisa tenang, bagaimana bisa konsentrasi ya bertemu dengan Tuhan, saudara, jangan-jangan ketemu Tuhan juga takut. Ya, jadi kalau hubungannya dengan sesama nggak beres, ya bisa jadi dengan Tuhan juga nggak beres kan? Atau sebaliknya, dengan Tuhan merasa beres, kalau kepada sesamanya nggak beres. Ada juga orang seperti itu. Tapi sebenarnya sama saja, saudara. Kedua hal ini tetap semuanya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Yakub membangun mezbah, mendirikan mezbah. Ini simbol dari ibadah dan akhirnya apa? Melayani Tuhan. Nah, setelah itu ayat 2 dan 4 dikatakan apa? Berhala-berhala itu disingkirkan. Nah, jangan lupa ya, saudara, di Perjanjian Lama itu selalu ada 2 mezbah. Sama-sama bangun mezbah. Satu mezbah untuk Tuhan, satu mezbah untuk berhala. Apalagi kalau kalian baca kitab Raja-Raja, itu ada raja-raja yang seperti itu. Ya, kenapa? Karena berhala-berhala peninggalan dari nenek moyang. Nah, biasanya kalau sudah disingkirkan, dimusnahkan oleh papanya, anaknya ketika naik jadi raja bangun kembali. Ya, itu ada kisah raja-raja yang seperti itu. Nah, jadi tidak boleh ada 2 mezbah sebenarnya. Dan Yakub memberi contoh di sini. Ketika dia berkomitmen tadi, saudara, Allah Israel adalah Allah. Ketika dia bangun mezbah, ya kan? Allah Israel adalah Allah. Jadi satu-satunya Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang benar, sehingga Allah-Allah yang lain itu dilenyapkan, disingkirkan. Maka kita bisa melihat, saudara, tidak ada kompromi, ya kan? Allah atau berhala, Tuhan atau yang lain. Nah, ini penting. Ya, tidak boleh keduanya ada. Sebab kalau keduanya ada, ini nggak benar, ya, saudara, nggak berkenan di hadapan Tuhan. Mesti pilih salah satu. Nah, selain Tuhan Allah yang disembah itu, pasti berhala. Nah, berhala masa kini banyaklah, ya, saudara. Pokoknya yang kita prioritaskan bukan Tuhan, itu sudah berhala. Ya, yang kita idolakan bukan Tuhan, itu sebenarnya sudah berhala. Banyak aspek dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan mengatakan Yakub melakukan pembaruan di situ ya. Berhala-berhala disingkirkan. Nah, berhala masa kini banyak. Lalu berikutnya dikatakan apa? Tahirkan dirimu. Tukarkan pakaianmu, tadi kata Alkitab. Apa artinya? Tahirkan, sucikan dirimu. Nah, tadi pagi khotbah disinggung. Sucikan dalam hal apa? Hidup dalam kekudusan dalam hal apa? Kalau masih muda dalam kehidupan apa? Pacaran, katakanlah. Ya kan? Ingat
waktu pacaran tidak boleh minta bukti cinta ya. Kalau tadi Pak Nyoman menyampaikan apa tadi, saudara? Ya intinya sama, nggak boleh minta bukti cinta. Aku nanti akan bertanggung jawab. Salah. Justru bertanggung jawab itu ketika tidak melakukan yang melukai hati pasangannya, yang mengorbankan hati pasangannya. Seringkali kan orang mengatakan yang sebaliknya. Ketika maaf sudah kejadian hamil pasangannya, aku akan bertanggung jawab. Ini orang bodoh. Ini justru orang nggak bertanggung jawab, saudara. Justru ketika dia berkata aku bertanggung jawab, dia tidak melakukan apa-apa kepada pasangannya sebelum menikah. Nah, hidup dalam kesucian dalam hal apa? Ya, pacaranmu. Tukarkan pakaianmu. Artinya apa? Pakaian lama disingkirkan, pakai pakaian baru. Nah, ini ada maknanya. Hidup lama kita buang, kita singkirkan, lalu kita masuk di dalam kehidupan yang baru. Nah, kehidupan yang seperti ini yang layak untuk bangun mezbah, beribadah, dan melayani Tuhan. Nah, Yakub memberi contoh ketika dia beribadah, lalu melayani Tuhan, sebenarnya merupakan apa? Respon, ucapan syukur atas apa? Ayat 3 tadi, saudara. Tuhan telah menjawab doaku pada masa kesesakanku, dan yang kedua apa? Tuhan menyertai perjalananku. Nah, saudara, lihat. Masa kesesakan apa ketika dikejar-kejar Esau, ya, terancam nyawanya mau dibunuh. Kemudian Tuhan menyertai perjalanan. Ingat, ini sebenarnya kurang tepat ya, di tengah pelarian karena kesalahan, karena kejahatan, ketika merasa aman, dia berkata apa? Tuhan menyertai. Mungkin saudara berkata, ya sudah kalau begitu hidup nggak beres saja seperti Yakub, toh akhirnya Tuhan sertai. Bukan ya, saudara. Jadi ini mau menunjukkan Tuhan sudah menjawab doa kita, ya. Tuhan menyertai kita, iya. Nah, ketika keduanya sudah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, maka kita beribadah dan melayani Tuhan. Jadi bukan sebagai apa syarat atau rutinitas kita beribadah dan melayani Tuhan. Terpaksa, sungkan karena disuruh Paula. Ya enggak ya, saudara. Jadi kita melayani Tuhan, kenapa? Mengucap syukur. Karena Tuhan sudah menjawab doa kita, Tuhan sudah menyertai hidup kita sampai hari ini. Nah, ini bagian yang sangat penting. Nah, lalu bagian yang kedua, ayat 14-15. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Nah, jadi gereja Betel Indonesia, gereja kita itu sebenarnya secara hurufiah artinya gereja di mana Tuhan hadir. Bet-el, ya, bait dan el. Bait itu rumah, el itu Allah. Jadi rumah Allah, saudara. Nah, mezbah pertama kali ya bentuknya batu gitu aja, saudara ya. Nah, ini yang disebut mezbah dan di atasnya ada korban yang dipersembahkan, saudara. Nah, kenapa? Karena kalau hanya sekedar mezbah, Tuhan itu tidak pernah tertarik dengan mezbah yang kosong. Ya, walaupun mezbahnya tadi hanya satu batu saja diletakkan, yang penting Tuhan melihat bukan tugu batunya itu kan. Tuhan melihat Yakub apanya, saudara? Ada korban curahan, korban minuman itu artinya, dan minyak yang diberikan di sana. Ya mungkin bagi kita nggak berarti itu Pak, ya korban minuman sama minyak apa artinya gitu kan? Mungkin kita berpikir begitu. Tapi yang jelas ada sesuatu yang dipersembahkan. Sebab kalau hanya mezbah saja, saudara, entah itu satu batu atau beberapa batu yang disusun, ya, saudara, sampai akhirnya apa di kitab Keluaran itu mezbahnya lebih disempurnakan ya. Ya, jadi awalnya itu satu batu seperti tugu tadi, kemudian ada beberapa batu yang disusun, saudara. Terus di zaman yang lebih lagi, zaman Musa itu lebih sempurna, jadi permanen, ya, saudara ya. Bukan batu-batu seperti itu, tapi benar-benar dibuat mezbah. Nanti diklik saja di Google gambar mezbah zaman Musa, korban bakaran zaman Musa, nanti ketemu, saudara. Nah, lihat Tuhan tidak pernah tertarik dengan mezbah yang kosong, walaupun bagus, indah, mungkin mahal sekalipun. Kalau tidak ada korban yang dipersembahkan, Tuhan nggak berkenan. Nah, coba salah satu baca Imamat 6 ayat 9 dan 13.
Pipit ada? Ayo Pit, baca. Imamat 6 ayat 9 dan 13. Halo, Pipit, ada? Ya Pak, Imamat 6 Ya. ayat 9 dan 13. Ayat 9. Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu harus tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Ayat 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Ya, makasih. Ayat 12, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Dan seterusnya. 3 kali dikatakan api di atas mezbah tidak boleh padam. Berarti terus ada korban persembahan yang dibakar di atas mezbah itu. Ya, saudara. Jadi sekali lagi, Yakub mempersembahkan korban, para imam juga mempersembahkan korban, yang dikatakan apinya terus menyala dan terus dijaga supaya jangan sampai api itu padam. Nah, berarti kalau api itu padam, saudara, berarti tidak ada korban yang dipersembahkan. Nanti pasal 10 ada Imam Nadab dan Abihu, saudara, mengganti dengan api asing. Berarti api aslinya padam, sehingga dia kasih api yang lain. Dan Tuhan marah, sehingga Nadab dan Abihu mati di tengah pelayanan. Ya, jadi jangan pernah saudara selalu berpikir mati di dalam pelayanan itu terhormat. Ternyata itu kutukan, musibah, kecelakaan. Kenapa? Karena dia lupa, dia lalai. Apinya padam. Nah, kalau api padam berarti tidak ada korban persembahan di atasnya, tidak ada ibadah dan tidak ada pelayanan di sana. Makanya firman Tuhan malam ini mengingatkan kita semua. Ketika kita tidak beribadah, tidak melayani Tuhan, itu bagaikan mezbah yang kosong. Ya, walaupun gereja itu bagus, tampilnya bagus, panggungnya bagus, lampunya bagus, makanya gereja kita biasa-biasa saja panggungnya. Kalau dibanding dengan gereja lain mungkin nggak ada apa-apanya, dan kita juga nggak iri dan nggak kepengin dikasih lampu mati hidup itu, atau ganti warna-warni, saudara, nggak kepingin. Yang penting bukan itu, yang penting ada sesuatu yang dipersembahkan di panggung itu. Sekarang buat apa? Semuanya indah, semuanya mahal ya. Didesain seperti itu. Apalagi alasannya apa? Masuk YouTube, Pak. Jadi harus yang terbaik, Pak. Harus yang termahal, Pak. Tapi kalau kosong mezbahnya, Tuhan nggak berkenan. Saudara. Jadi yang penting, walaupun mezbah itu sederhana, bagaikan batu saja sebagai tiang, katakanlah. Tapi kalau ada korban yang dipersembahkan di sana, Tuhan berkenan atas persembahan dan hidup kita, atas ibadah dan pelayanan kita. Nah, kalau begitu yang terakhir, korban apa yang harus kita persembahkan? Saudara. Nah, Mazmur 51 ayat 18-19. Ini Raja Daud. Raja yang besar, raja yang hebat. Saudara, dia berkata apa? Korban persembahan yang berkenan di hadapanmu bukan apa? Kambing domba, korban sembelian. Padahal dalam konteks hukum Taurat, kambing domba, lembu, sapi itu korban yang berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak bercacat celah ya tentunya, saudara. Tapi walaupun ku persembahkan bahkan puluhan, ratusan, mungkin ribuan sekalipun, mahal ya, atau jumlahnya banyak sekalipun, tapi kalau hatinya tidak hancur, jiwanya tidak remuk, kata Alkitab, sia-sia. Makanya dia mengatakan apa? Korban yang berkenan di hadapan Tuhan adalah jiwa yang hancur, hati yang remuk. Ku persembahkan kepadamu ya Tuhan, dan semuanya itu tidak kau pandang hina. Apa artinya hati yang hancur, jiwa yang remuk? Bukan hati yang putus asa ya, saudara, ditinggal pacar. Oh, ini ku persembahkan. Oh, bukan. Tapi konteks ayat itu adalah Daud ketika berdosa, berzina, ditegur oleh Nabi Nathan, lalu Daud menyadari, menyesal, lalu bertobat. Nah, itu bagaikan hati yang hancur, jiwa yang remuk. Makanya firman Tuhan mengatakan, kalau itu dipersembahkan, maka korban yang seperti inilah tidak dipandang hina oleh Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara,
Apakah hati kita juga seperti ini? Penuh dengan pertobatan, penuh dengan perubahan hidup kita. Makanya pengalaman dengan Tuhan adalah pengalaman yang mengubahkan, itu penting. Kalau hidup kita belum berubah, jangan-jangan kita belum mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan atau perjumpaan yang mengubahkan itu. Tapi kalau kita sudah mengalami Tuhan secara pribadi seperti Yakub, seperti Musa, ya Yesaya, Yeremia, Yeskiel, wah saudara, Paulus, kalau kita lihat ya, maka ketika berubah, hidupnya dipersembahkan, akhirnya dia melayani Tuhan, Tuhan pakai mereka semua. Nah ini penting saudara. Jadi kita koreksi hidup kita, apakah kita sudah memiliki hati yang hancur dan jiwa yang remuk itu. Hati yang penuh penyesalan, hati yang penuh dengan perubahan. Lalu yang kedua, Roma 12 ayat 1 ya, ayat yang kita ingat. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Masa mudamu, saudara. Persembahkanlah di hadapan Tuhan. Ya, jangan sampai kita berkata, nanti kalau sudah tua Pak, aku akan melayani Tuhan. Kalau sudah tua Pak, aku akan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Memangnya mati nunggu tua, saudara? Enggak kan? Ada yang masih muda, sudah dipanggil Tuhan. Terlambat. Hanya janji-janji saja, tapi enggak pernah dilakukan. Nah, hari ini kita boleh mengingat. Mumpung kalian masih muda, saudara, maka biarlah hidupmu dipersembahkan untuk Tuhan. Lalu apalagi Ibrani 13 ayat 15. Korban yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ucapan bibir kita yang memuliakan namanya. Makanya saudara, pujian yang keluar dari mulut kita harus benar-benar keluar dari dasar hati kita yang terdalam. Sebagai ucapan syukur, respon ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tidak sekedar asal bunyi gitu ya, tapi benar-benar ya yang kita lakukan, yang kita berikan itu benar-benar dari dasar hati kita yang mengasihi Tuhan. Lalu yang terakhir Ibrani 13 ayat 16 mengatakan, nah ini aplikasinya. Di dalam ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Berbuat baik pada sesama dan beri bantuan. Bisa dinikmati oleh banyak orang, saudara, itulah kekristenan yang sejati. Nah, ketika kita sudah melakukan seperti itu, saudara, maka kita bagaikan mezbah yang ada persembahan di atasnya. Dan kita persembahkan itu di hadapan Tuhan. Maka semuanya itu berkenan di hadapannya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Silakan Tosca pimpin dalam doa. Ya, mari kita berdoa, teman-teman sekalian. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami bisa berkumpul bersama melalui Zoom untuk belajar bersama mengenai persembahan dan di dalam pelayanan kami sebagai pemuda, khususnya orang-orang pilihan-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada kami, yang memberikan hikmat kepada kami, sehingga firman Tuhan pada malam hari ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami pemuda GP Gra Family, sehingga selesai daripada acara pemuda pada malam hari ini, kami tidak lupa dan kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami percaya kami akan menjadi pemuda yang terus berkorban untuk melayani Engkau di dalam segala aspek kehidupan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus juga yang menolong kami, menasihati kami, bahkan menegur serta mendidik kami sebagai pemuda untuk terus turut di dalam jalan serta firman-Mu di dalam kehidupan ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Pak Timotius yang telah menyampaikan firman Tuhan, Engkau yang sertai dalam kehidupannya, keluarganya, bahkan pekerjaan serta pelayanan. Doa yang kurang sempurna yang memanjatkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.